Halo pemirsa, senang sekali Anda kembali menyaksikan program Wakil Rakyat Bicara Sawit bersama dengan saya Melisa Gandasari. Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai Raja Kelapa Sawit Dunia, menguasai sekitar 55% pasar ekspor sawit global dan juga menjadi produsen minyak kelapa sawit nomor 1 di dunia sejak tahun 2006. Nah, di tahun 2021, produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mencapai angka 44,5 juta ton. Nah, di tahun 2022 ini angkanya mengalami kenaikan diperkirakan mencapai 49 juta ton. Nah, melihat data-data ini, komoditas kelapa sawit tentunya memenuhi kriteria sebagai industri unggulan sehingga pantas untuk dikembangkan lebih luas lagi. Nah, program hilirisasi menjadi salah satu yang perlu didorong agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari komoditas kelapa sawit. Nah, bagaimana peluangnya dan juga tantangan dari program hilirisasi industri kelapa sawit ini? Kami akan membahasnya secara virtual dengan tamu kami. Ada anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Rafindra Arlangga MS. Halo, selamat datang di program Wakil Rakyat Bicara Sawit, Pak Raffi. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung, Pak. Kita mau bahas mengenai program hilirisasi industri kelapa sawit. Sejak beberapa tahun terakhir ada perkembangan yang baik dari industri ini. Bagaimana Bapak melihat peluang dari program hilirisasi industri kelapa sawit ini, Pak? Kelapa sawit itu adalah tanaman penghasil minyak nabati tertinggi kalau kita bandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Jadi kalau dari segi produktivitas per hektar, tanaman sawit itu tertinggi. Sehingga ini memenuhi kriteria sebagai industri unggulan yang pantas untuk kita kembangkan lebih luas melalui program-program hilirisasi. Nah, minyak nabati yang dihasilkan ini dibutuhkan oleh berbagai macam industri. Hilirnya itu di pangan, di kimia, dan juga di energi. Dan terbukti juga kita terlihat karena waktu tahun 2020 ada peningkatan konsumsi domestik dalam negeri sebesar 1,695 juta, peningkatan 65% dari tahun sebelumnya untuk produk oleokimia hilirisasi kelapa sawit. Sehingga ini menunjukkan dari tahun-tahun ada pertumbuhan, Ibu, terkait penggunaan hilirisasi bahan hilirisasi kelapa sawit dalam negeri maupun luar negeri. Baik, kalau dari para petaninya, lalu dari pelaku industrinya, apakah sudah siap dan apakah sudah waktunya bagi Indonesia untuk melakukan program hilirisasi industri kelapa sawit ini kemudian, Pak Raffi? Baik, menurut saya sudah tentu waktunya untuk Indonesia mendorong hilirisasi kelapa sawit. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah dari kelapa sawit, memperkuat struktur industri, dan menyediakan lapangan kerja, serta memberi peluang usaha yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Dari tahun 2010, kalau kita bandingkan sekarang, di tahun 2020, 83 dari ekspor kelapa sawit itu merupakan produk olahan. Nah, waktu tahun 2010, 60% dari produk yang kita ekspor adalah CPO. Artinya, tren mengarah ke hilirisasi sudah mulai terjadi, Ibu. Dan terus kita dorong, karena saat ini lebih terpaku pada produk setengah jadi atau produk antara. Sebutkan di antara lainnya adalah RBD, palm oil, glycerin. Glycerin ini yang kemudian diolah menjadi produk akhir, yaitu sabun contohnya. Dan tentu sudah saat waktunya, karena kita lihat mulai ada konsumsi domestik terhadap produk-produk olahan kelapa sawit ini juga meningkat. Apakah ada harapan dan juga pesan lain terhadap stakeholders yang juga turut berpartisipasi dalam program hilirisasi industri kelapa sawit ini kemudian, Pak Raffi? Tentu harapan yang kami rasakan adalah ada stigma ya yang mungkin dilihat di industri kelapa sawit bahwa kelapa sawit itu berkontribusi dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Tetapi tentunya kita bisa tetap memajukan industri kelapa sawit kita dengan memperhatikan konsep-konsep kelestarian. Apabila kita berpacu pada standar-standar RSPO, Roundtable, atau standar ISPO. Jadi ada standar internasional yang menyatakan bahwa apabila pengelolaan kelapa sawit ini sesuai dengan kaidah-kaidah mereka, maka produk-produk ini dapat diterima di pasar Eropa karena mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian. Terima kasih Pak Raffi untuk waktunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian perbincangan kami di program Wakil Rakyat Bicara Sawit kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.